Pembuatan besi dan baja. Nama Andri Febrianto, NIM 2005 140 70 17. Pembuatan besi. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Ampas biji disingkirkan dan bloom berulang kali dipanaskan dan dibalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Biji yang diperoleh dengan cara ini sepenuhnya murni dengan kandungan karbon rendah. Oleh karena itu, mudah dibentuk dan relatif lunak. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace, electric arc furnace, EAF. Perbedaan blast furnace dan EAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar coke digunakan dalam jumlah besar dan EAF tidak menggunakan coke. Pembuatan baja. Pertama, ada beberapa komposit dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya iron ore, limestone, dan coke. Khususnya untuk pembuatan steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan dasar untuk furnace, dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan bersih molten iron yang dipanaskan dalam furnace terpisah dua bagian. Bagian atas adalah slag dan bagian bawah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron, dimasukkan ke dalam primary steel making furnace, bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open heat furnace. Dalam proses ini berbagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak membentuk gas pocket saat menjadi dingin. Untuk menghindarinya dapat menggunakan deoxidizer seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah kiln steel atau semi kiln steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Setelah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet, tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam profil seperti high beam, angle, channel, rel kereta, plat, pipa, dan sebagainya. Proses rekristalisasi. Temperatur rekristalisasi merupakan perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada temperatur kritis, di mana untuk temperatur kritis pada baja karbon adalah pada 723 derajat Celcius, sehingga dapat diartikan lebih lanjut bahwa temperatur rekristalisasi adalah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi tergantikan oleh butir baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk dalamnya. Logam yang ditempa bertujuan agar terjadi perubahan bentuk plastis dan pendinginan cepat agar logam mengalami perubahan sifat kekerasan. Dalam kurung Hardness Tester. Klasifikasi baja. 1. Baja karbon. Baja karbon rendah, sifatnya mudah ditempa dan mudah dimesin. Penggunaannya 0,05 sampai 0,30 adalah machinery and made steel, 0,05% sampai 0,20% karbon, automobil, bodies, building, footwork, pipes, cans, rivet, screw, nails, 0,20% sampai 0,30% adalah gears, shaft, bolt, forging, bridge, and bulgings. 2. Baja karbon menengah, kekuatan lebih tinggi daripada baja karbon rendah, sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dipotong. Penggunaannya 0,30% sampai 0,40% connecting rods, pins, axles, 0,40% sampai 0,50% car axle, crankshaft, rails, spoilers, auger, bits, screwdriver, 0,50 sampai 0,60% karbon, hammers, and slager. 3. Baja karbon tinggi, sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dipotong.
Kandungannya 0,60 sampai 1,50% karbon. Penggunaannya screwdriver, blade meat, hammer, tablet, knife, screw, hammers, Veugev, knife, drills, tool for turning brass and wood, reamers, tool for turning hard metal, saw for cutting steel, with drawing dies, and fines cutter. Baja paduan. Alloy steel jika elemen paduan kurang lebih 2,5%, medium alloy steel jika elemen paduannya 2,5 sampai 10%, high alloy steel jika elemen paduannya lebih dari 10%. Selain itu, baja paduan dibagi menjadi dua golongan, yaitu special alloy steel dan high speed steel. Baja paduan khusus yaitu baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam seperti nikel, kromium, magnesium, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Dengan menambahkan logam tersebut dalam baja, maka baja paduan tersebut akan mengubah sifat-sifat mekanik dan kimianya menjadi lebih keras, kuat, ulet, bisa dibandingkan terhadap baja karbon. High speed steel, baja kandungan ini mempunyai kandungan karbon 0,70% sampai 1,50%. Penggunaannya membuat alat-alat potong seperti drills, reamers, counter sinks, lathe tool, bits, and milling cutters. Disebut high speed steel karena alat potong yang digunakan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dengan carbon steel. Sedangkan harga dari HSS besarnya 2 sampai 4 kali lipat daripada carbon steel. Besi cor atau cast iron. Besi cor adalah kelompok paduan besi memiliki kadar karbon 1,7%. Biasanya berkisar 3 sampai 4,43% karbon. Dikarenakan elemen utamanya selain karbon dan Si, ada elemen pemadu lainnya seperti Mn, Sp, Mg, dan lain-lain dalam jumlah yang sedikit. Sifatnya sangat ketas namun mampu cornya baik dibanding baja. Titik cairnya lebih rendah, ketahanan korosi lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya grafit yang tersebar dalam besi cor. Berdasarkan jenis materinya, besi cor terdiri dari besi cor kelabu, besi cor putih, dan besi cor noodler. Besi cor mampu membentuk malleable. Kegunaan dalam bidang industri. Karena baja memiliki karakteristik yang kuat dan tahan lama, maka kegunaan fungsi baja adalah bagian yang penting karena menjadi bahan baku dari industri yang lainnya, seperti digunakan dalam infrastruktur. Contohnya, seperti pembuatan jembatan yang menggunakan baja sebagai bahan utamanya, pembuatan alat-alat pabrik, alat transportasi otomotif. Selain itu, baja digunakan juga untuk industri pelat timah, untuk kaleng makanan dan minuman, kaleng cat, dan kontainer kimia. Standarisasi baja SNI ini adalah satu-satunya standar yang berlaku di negara kita. SNI dirumuskan oleh panitia teknis yang diterapkan oleh Badan Standar Nasional. SNI juga menerbitkan standarisasi untuk baja yang menjadi acuan nasional. Untuk standarisasi JIS merupakan organisasi standar yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang banyak bergerak di bidang industrian. Standarisasi yang disusun JIS diawali oleh Japan Industry Standard Committee (JISC) dan hasilnya dipublikasikan oleh Japan Standard Association (DIN). Ini adalah organisasi standarisasi nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association yang berpusat di Berlin. Sudah ada ribuan standar yang disusun DIN, salah satunya DIN 476. DIN 476 sangat dikenal menjadi standar pertama yang dikeluarkan oleh DIN. Steel IC
adalah lembaga khusus Amerika yang membuat standar untuk komposisi baja. IC juga mengatur dua digit pertama adalah kode jenis baja high carbon, high alloy, stainless steel, dan sebagainya, serta dua digit terakhir yang menyatakan kadar karbon dalam baja tersebut. ASTM. Pada 1898, beberapa insinyur dan ilmuwan Amerika secara sukarela membentuk suatu komunitas untuk mengatasi persoalan material besi pada rel kereta api. Mereka kemudian menamai komunitas ini American Society for Testing and Material. Sekarang ASTM telah menjadi organisasi internasional yang telah menyusun lebih dari 12.000 standar. Standar ASTM juga telah banyak digunakan oleh negara-negara berkembang maupun maju untuk keperluan penelitian akademis maupun industri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.